kita nggak boleh patah semangat dalam menyambut siswa baru, calon siswa baru itu. Suka mancing, terus akhirnya hasilnya itu dimasak sendiri kayak gitu. Karena dulu pernah tahun 2018 sempat banjir karena memang curah hujan yang sangat tinggi terus meluap gitu kan. Saling curhat tentang istri masing-masing. Cek 1 2 3 Semangun Podcast Audio siap. Good morning, good afternoon, good evening, good night. Hello everyone. Welcome to InPod. Ini podcast. Ini podcast? Ya, ini podcast bersama saya Raihan Aji Ramadhani dan rekan saya Syawadian Zaskia akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan bersama tamu spesial kami yaitu Bapak Happy Nur Fusdiansyah. Halo Pak Happy. Halo Pak Happy. Halo. Nah, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik, Mbak Syahwa, Mas Rehan baik juga ya. Alhamdulillah baik Oke. juga. Alhamdulillah kita semua pada hari ini dalam keadaan sehat Pak, karena sehat itu juga termasuk berkah yang Tuhan berikan kepada kita hingga hari ini. Alhamdulillah. Kesehatan nomor 1 gitu ya. Betul ya. Kalau nggak sehat, kalau kebahagiaan itu bisa membeli kesehatan juga, tapi kesehatan itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Salah. Ayo gimana? Diulang. Kesehatan itu bisa mendatangkan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu belum tentu bisa mendatangkan kesehatan. Keren. Terima kasih sama Pak Happy yang hadir ke sini ya, yang menyempatkan diri juga, yang Iya, betul. menghadiri podcast perdana kita ya. Perdana kita di InPod ini podcast. Sama-sama. Saya juga merasa senang bisa duduk di sini bersama kalian. Nanti kita ngobrol-ngobrol yang santai seru. Oh iya Pak, kalau boleh tahu ini Bapak ini alma mater asalnya itu SMA dari SMA mana dan dari universitas mana ya Pak? Oke, kan saya jawab. Jadi dulu saya sekolah SMA-nya itu dari SMA Negeri 1 Wonogiri ya. Jadi memang saya tiap hari bolak-balik karena laju ya. Laju naik kendaraan umum itu kan biasa. Terus juga untuk kuliahnya saya di perguruan tingginya itu di UNS atau Universitas 11 Maret Solo Surakarta gitu. Di fakultas? Fakultasnya Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP. Karena kan di sini saya mengajar kan. Iya. Ambilnya di pendidikan fisika khususnya ya. Jadi seperti itu. Berarti memang passionnya fisika ya Pak? Karena fisika menurut saya memang mengasihkan pada saat SMA, karena dari pelajaran saya kan dulu pas SMA-nya itu kan IPA ya, kelas IPA. Kalau sekarang kan udah nggak ada, Merdeka nggak ada IPA IPS. Nah dulu saya IPA, terus dari 3 mata pelajaran ada biologi, ada fisika, ada kimia. Itu yang paling srek di saya itu fisika. Karena kalau misalkan gini, biologi itu saya mungkin bisa dikatakan lemah dalam hafalan ya. Kan ada nama-nama ilmiah kayak Technola grandis, ada Mimosa pudica kayak gitu-gitulah nama ilmiah dalam biologi ya kan. Terus kalau di kimia saya merasa nggak bisa dilihat secara langsung kayak unsur senyawa itu kan nggak bisa. Jadi betul. Mindset saya itu susah gitu. Jadi menurut saya yang paling srek dengan saya adalah fisika, karena fisika bisa dilihat ya kan secara langsung. Misalkan ada benda yang bergerak, diukur kecepatannya, diukur jaraknya, ukurannya kan gitu ya kan. Terus di situ tuh kalau kita misalkan ada soal atau soal itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, kita coba ngulik gitu kan, cari perhitungannya ketemu, itu rasanya puas banget ya kan, apalagi kalau usaha sendiri. Benar-benar. Contoh, kalian tadi dari rumah jam berapa? Jam 6 Pak. Jam 6 ya, berarti sini kan masuknya jam 7 ya. Sekolah itu kan masuknya jam 7 rata-rata. Berarti kalian kenapa harus berangkat jam 6 supaya nggak terlambat kan? Nah di situ padahal gini, contoh aja, rumah kalian sampai sekolah kan pasti ada jarak kan, ya kan? Di situ kalian berangkatnya jam 6, berarti kalian memang ngambil 1 jam sebelum kan gitu. 1 jam sebelum. Nah tujuannya apa supaya nggak terlambat? Berarti ada jarak, ada waktu. Berarti nanti ada kecepatan. Nah itu kan kalau di fisika kan pernah dipelajari ya toh? Pernah. Ada jarak sama dengan perkalian antara kecepatan dengan waktu gitu kan. Nah itu kalau dihitung bisa pakai angka-angka gitu bisa kan. Terus kita bisa mendapatkan
hasilnya secara pasti. Tapi kan kita sebenarnya fisika itu nggak harus yang apa namanya rumus ngitung gitu kan. Jadi kita ambil konsepnya saja. Intinya ketika saya waktunya sedikit, saya harus lebih cepat. ya. Kalau waktunya banyak, kita lebih nyantai, waktunya lebih betul. panjang gitu kan, lebih Iya, banyak betul. gitu kan. Nah, itu kalau secara konsep. Kadang karena fisika itu dianggap atau dipandang sebelah mata. Fisika isinya rumus, sulit, hitungan, ruwet, Mumet. itulah, Iya, ruwet, mumet, itulah, ya kan? Iya betul. Iya, benar. Betul. Kita juga Benar yang dari siswa-siswa juga merasakan Pak. Iya, Sangat-sangat di jam-jam fisika, apalagi aduh setelah istirahat. Ngantuk pasti kan. Waktu-waktu kenyang fisika hilang. Terus hilang. Tapi enggak, tapi misalkan sebenarnya kita udah senang, maksudnya usil gitu kan. Kalau ngitung itu rasanya puas. Ngitung terus ketemu jawabannya itu rasanya puas sekali. Itu kalau yang saya alami, yang saya rasakan dulu. Benar-benar. Tapi nggak tahu sih sekarang kayak gimana. Nah, Saya sendiri juga begitu, kalau ngitung terus ketemu jawabannya, apalagi jawabannya bener gitu, bakal puas ya kan? banget. Puas Ya, banget kan, puas apalagi maksudnya usaha sendiri gitu Iya, kan. bener. Tapi kan ya itu tadi mayoritas orang akan menganggap bahwa fisika rumus perhitungan gitu kan, bahkan benar. batu yang jatuh aja dihitung kecepatannya, ngapain sih roda berputar dihitung. Sebenarnya kan itu ya kalau memang kita menghitung secara pasti bisa, tapi kalau diambil saja untuk kontekstual yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari, fisika itu akan menolong kita. Berarti sangat-sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari ya. Pasti, Sangat pasti. Tidak ada di kehidupan ini sangat-sangat berkesinambungan dengan fisika, Fisika. berarti. Oh iya Pak, kalau boleh tahu motivasi Bapak menjadi seorang guru itu apa Pak? Ya apalagi kan di SMA gitu kan, yang rata-rata kan muridnya udah mungkin remaja yang sulit diatur gitu. Rebel. Ya, Kalau ditanya tentang motivasi saya menjadi guru, ya pastinya dengan ilmu yang pernah saya pelajari, saya pengen berbagi, ya kan? Karena saya di sini juga peduli, ya, peduli terhadap siapa? Terhadap generasi penerusnya nanti, ya. Supaya apa? Kalau di sini saya kan sering menyampaikan kepada siswa itu bahwa kadang kebetulan saya ngampu di mapel fisika kan, ya kan? Iya. Fisika itu nomor sekian. Yang penting adalah ilmu kehidupan kan gitu. Ya kan? Oh iya. Ya kan, karena setiap manusia nantinya kan akan melanjutkan kehidupannya masing-masing setelah dewasa, ya kan. Tahapannya itu semua sama, pasti akan dia menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan kayak gitu. Kalau hidupnya hanya fisika aja kan nggak bisa juga. Jadi harus tetap ditambah dengan ilmu yang lain. Nah, di sini saya pengen kebetulan saya yang di fisika, ilmu yang saya dapat ini saya pengen tularkan, saya sharingkan. Siapa tahu bisa berguna, bisa apa namanya menambah wawasan dan bisa menolong ya di kemudian hari kayak gitu. Betul. Itu aja sih. Oh iya Pak. Dengar-dengar nih Pak, Bapak itu katanya juga di bagian sarpras ya Pak? Di sini. Alhamdulillah ya. Sarpras. Untuk saat ini diamanai di bidang tersebut. Di sana. dan gimana sih pendapat Bapak tentang Sarpras Semangun saat ini gitu? Untuk saat ini sekolah ini ya SMA Negeri 1 Muntoronadi secara sarana dan prasarana itu alhamdulillah bisa dibilang sangat pesat perkembangannya. Karena dengan umur yang baru 8 tahun kita kan termasuk sekolah yang paling istilah Jawanya ragil ya kan. Di Kabupaten Wonogiri itu kita sekolah yang akhir ya kan, karena juga baru 8 tahun. Karena 8 tahun dibanding dengan sekolah yang lain kan udah sekian tahun, puluhan tahun ya kan gitu kan. Jadi memang nggak bisa kalau secara fisik kita bandingkan secara nyata yang ada di lapangan itu memang nggak bisa karena memang perbedaan tahun tadi. Tapi alhamdulillah dengan usaha upaya semuanya tim kita bekerja itu selama 8 tahun ya seperti ini bisa kita lihat yang kita punya untuk saat ini. Sudah cukup lengkap ya Sarpras di tahun ini gitu ya? Alhamdulillah. Berarti sudah memenuhi untuk kegiatan belajar sehari-hari nggih Pak? Alhamdulillah udah. Ruang kelas ada, laboratorium ada, ya kan?
terus tempat ibadah, tempat bermain atau olahraga, kantor guru, TU dan seterusnya itu ada semua, alhamdulillah. Sama yang terbaru itu ruang OSIS, PMR dan pramuka gitu, Pak. Itu kan mungkin dari sananya ya, dari pemerintah kan bermaksud atau punya tujuan supaya kegiatan organisasi siswa di sekolah itu bisa lebih maksimal. Khususnya ada OSIS, contohnya misal OSIS, PMR sama pramuka itu bisa lebih naik lagi. Terima kasih loh Pak, ini ruang OSIS sudah dibuatkan ruangan. Saya sebagai ketua OSIS merasa berguna untuk dikit. Iya, flexing dikit. Harusnya kan yang ada kita manfaatkan secara maksimal gitu. Jangan kita udah berusaha keras, kita punya sarana prasarana yang ada terus tidak dimaksimalkan, itu kan sangat sayang. Saya mubazir ya Pak. Ini rezeki dari pemerintah yang diberikan ke kita toh Pak. Ini sumbernya dari mana Pak kalau boleh tahu? Kalau ini ya tetap dari pemerintah, karena kan kita sekolah negeri ya, pastinya kita setiap kegiatan itu nggak bisa kita berjalan sendiri, maksudnya semuanya sendiri nggak bisa. Kita tetap harus melangkah sesuai dengan regulasi atau aturan yang ada. Begitu juga nanti ketika ada edaran misalkan, kita tetap harus melalui diskusi rapat seperti itu. Jadi intinya tetap semuanya diatur berdasarkan aturan dan regulasi yang ada. Oh iya betul. Berarti memang tidak terlepas dari pemerintah ya Pak untuk di sini. Iya, karena pasti. negeri Karena kan sekolah negeri kita. Negeri, ya. Oh iya Pak. Sekolah kita kan belum lama ini merayakan hari ulang tahunnya yang ke-8. Betul. Kamu tahu nggak Pak logonya yang 8 itu? Iya bener. Iya, itu yang dipakai Pak Happy sekarang. Kebetulan ini saya pakai ini ya. Kebetulan hari pas ini. banget ya, padahal nggak janjian ya. Nggak janjian betul. Kira-kira kamu tahu nggak sih Pak filosofinya apa? Jujur aku juga belum tahu. Belum tahu sih. Kira-kira filosofi dari angka 8 pada logo itu apa Pak? Iya. Jadi untuk logo 8 ini kebetulan kan kemarin saya yang membuat. Untuk logo ini kalau ditanya tentang filosofinya itu sebenarnya 8 itu kan bisa dilihat di sini ada beberapa bagian ya kan. Ini kan kalau dilihat seperti tangan yang seperti ini ya. Nah, itu artinya sebagai budaya Jawa itu kan menggambarkan keanggunan. Ya kan? Kan gini, ada pose seperti ini untuk kadang penari atau pengantin itu kan ada seperti ini menggambarkan keanggunan, dan juga di sini untuk di dalamnya pewarnaannya bukan warna solid. Jadi ini kan kalau dilihat seperti berlian gitu. Dan juga di sini ada dua bentuk yang menyerupai lingkaran. Menggambarkan bibit ya kan, bibit. Jadi tujuan kita adalah ya setiap siswa yang masuk sini itu kita bimbing, kita dampingi dalam belajar supaya pada saat masuk dan keluar itu ada perbedaan. Dia bisa mengasah kemampuan, dia bisa berkembang, sehingga nanti ketika keluar lulus dari sini dia menjadi seperti berlian. Yang harganya mahal, dia punya nilai dan kualitas kayak gitu. Berarti tanpa terlepas dari sikap yang keanggunan, kewibawaan kayak gitu. Berarti from nothing to everything. From nothing to everything gitu. Oh iya Pak, kembali lagi ke sarana nih. Kira-kira menurut Bapak untuk calon pendaftar mendatang nih Pak, itu calon pendaftar yang akan datang ke sini. Siswa. Kira-kira itu bisa menarik perhatian nggak Pak untuk? Ya, untuk bidang sarana prasarana ya. Alhamdulillah kan tadi saya sudah sebutkan untuk sarana prasarana yang kita miliki sudah lengkap ya, sudah cukup lengkap kan? Sudah. Artinya ruang kelas ada, laboratorium ada, terus tempat ibadah, tempat bermain, tempat olahraga, taman-taman, kantin dan seterusnya. Alhamdulillah kita sudah punya semua. Tapi memang kalau dibilang maksimal memang belum maksimal. Kayak misalkan tempat upacara itu kan memang belum maksimal, nggak bisa dibandingkan dengan sekolah yang sudah terdahulu kan gitu kan. Jadi memang yang ada ini kita maksimalkan. Ya, jadi tetap kita nggak boleh patah semangat dalam menyambut siswa baru, calon siswa baru itu. Jadi tetap positif thinking ya Pak? Iya, harus lah. Iya betul. Yang ada kita maksimalkan.
Mungkin kita bisa di-spill rencana Sarpras yang akan datang. Oke, rencana yang akan datang ya kaitannya dengan sarana prasarana sekolah ya. Jadi kita memang dari tim manajemen sekolah itu sudah mengadakan rapat, diskusi. Itu kan sifatnya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu kan. Nah, itu pasti setiap sekolah seharusnya sudah ada yang namanya master plan. Jadi sekolah ini mau dibuat seperti apa itu udah ada. Oh, berarti Dari segi bangunannya, terus kita mengadakan peralatan apa, itu ke arah ke depan itu harus sudah punya rencana yang matang. Karena apa? Karena yang namanya misalkan kepala sekolah itu kan kadang setiap berapa tahun berganti. Nah, kalau tidak dibuat sebuah master plan yang memang dari tim dalam yang notabene juga termasuk kepala sekolah, tapi kan kepala sekolah gonta-ganti. Kalau misalkan mengikut itu tadi kan bisa nanti nggak jadi terwujud ya kan. Tujuan utama konsepnya itu nggak bisa terwujud. Jadi ada yang namanya master plan sekolah ini nanti akan dibuat seperti apa. Yang jelas untuk sekolah ini arahnya nanti kaitannya dengan daya tampung siswa itu paling tidak ya cukupan untuk di wilayah ini sekitar 6 kelas setiap levelnya. Satu angkatan berarti. Satu angkatan 6 kelas. Itu terus juga kita harus memperbaiki sanitasi saluran air yang kita kan sekolahnya bentuknya memang tekstur atau kontur tanahnya itu dia berjenjang ya kan. Maka harus ada saluran air yang bagus ya. Seperti itu supaya tidak terjadi, karena dulu pernah tahun 2018 sempat banjir karena memang curah hujan yang sangat tinggi terus meluap gitu kan. Meluap. Tuh ya. Itu dan juga yang mungkin saya sebutkan juga masalah kantin. Kantin itu nanti dibuat yang bisa terkondisikan di dalam sekolah ya kan. Dan juga nanti sistemnya kayak food court itu. Jadi makanya bersama. Tapi kan artinya apa? Karena kan juga secara lahan kita udah mulai terbatas supaya nggak terlalu makan lahan gitu. Berarti nanti kantin itu nanti konsepnya seperti food court, ada stand yang berjejer-jejer gitu. Betul, kurang lebih seperti itu. Dan itu yang saya sebutkan tadi kan, artinya hanya contoh beberapa. Yang jelas kita dalam pembuatan master plan rencana ke depan itu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya kan, iklim kita di sini seperti apa, ya kan. Dan tentunya itu semua kan untuk pelayanan terhadap masyarakat, gitu. Iya Pak. Kalau boleh tahu nih Pak Happy ini mengajar sudah berapa lama Pak di SMA Negeri 1 Guntur? Saya di sini bergabung di sini itu ya sejak sekolah ini berdiri. Jadi kurang lebih 8 tahun. Kemarin habis ulang tahun itu kan. Berarti sudah melihat dari tahun ke tahun loh Pak perkembangannya. Iya. Berarti kalau kira-kira perbandingan Sarpras dari awal ya? Dari awal bangun beroperasi sampai sekarang itu gimana Pak? Perbandingan dari awal berdiri maksudnya dari awal berdiri sampai sekarang ya itu tadi meskipun kita baru 8 tahun ya, yang notabene kita sekolah terakhir di kabupaten ini untuk saat ini kan terakhir ya. Dengan yang sudah kita punya saat ini sarana prasarananya itu kita perkembangannya pesat. Termasuk pesat ya? Iya, pesat karena dengan usia yang baru 8 tahun kita sudah punya sarana prasarana yang bisa dibilang ya lengkap lah untuk kegiatan bisa termasuk seperti ini yang sarana ini kan sarana sarana seperti ini kan bisa dimaksimalkan. Kita sekolah masih belum lama ya, umurnya masih kecil sekali kan, tapi sudah bisa berani untuk melangkah ngambil yang seperti ini untuk podcast pengembangan positif gitu kan, informasi positif kayak gitu. Oke, kan Bapak kan juga mengampu di eskul videografi. Betul. Kenapa Bapak bisa mengampu kenapa Bapak mengampu ekstra videografi ini? Atau Bapak memiliki ketertarikan di bidang ini? Saya ngampu di videografi itu kan, jadi awalnya saya memang mengajukan untuk ekstra itu kan ada banyak ya. Saya mengajukan yang videografi karena menurut saya gini, kita secara start itu udah kalah
Tadi kaitannya dengan sekolah tadi, umur kita kan baru 8 tahun, ya kan? Nah, menurut saya videografi itu adalah salah satu upaya kita untuk bisa menyamakan kedudukan atau bahkan melampauinya. Nah, karena kalau bicara tentang misalkan bangunannya, misalnya bangunan dari sekolah ini untuk menyamakan sekolah yang lebih awal, dulu kan lebih awal kan ya ketinggalan kita kan. Jauh, ya kan. sulit. Misalkan secara jumlah itu kan juga sulit untuk mengejar. Nah, salah satunya adalah videografi. Karena setiap siswa rata-rata sekarang kan mayoritas sudah punya perangkat ya. HP, smartphone sekarang itu kan udah canggih-canggih. Nah, itu bisa naik. Jadi dengan potensi itu, selain itu juga dengan pemahaman tentang videografi itu dia bisa membuat konten-konten yang positif. Dan juga kan bisa menghasilkan uang. Ya kan, kalau kita misalkan buat channel YouTube, TikTok kayak gitu kan, dia bisa menghasilkan uang juga. Jadi kedepannya setelah lulus dari sini nanti bisa untuk bekerja, ya kan, bisa kan? Bisa. Itu. Berarti ini termasuknya menerima dampak positif dari globalisasi ya Pak? Iya, pastinya. Dan awalnya itu kan kemarin tahun berapa, 2020 ya ada COVID. Nah, itu kan juga kita sangat terbatas untuk interaksi dengan siswa, harus lewat perangkat kayak gitu. Kira-kira nih Pak, ekstra di Semangun ini kira-kira ada rencana tambah atau tidak Pak kira-kira? Kalau itu mungkin di ranah kesiswaan ya. Ranah kesiswaan. Ya kan. Saya kan hanya pembina aja yang tadi di videografinya aja. Menampik dari yang tadi, kan kita tadi sudah bahas Sarpras di Semangun, terus latar belakangnya jenengan, terus sama kondisi Semangun setelah 8 tahun berapa sih? Nah, kita ke Pak Happy nih sekarang. Kalau boleh tahu hobinya ini Pak Happy itu apa ya? Hobi, jawab jujur kayak gini. Jawab jujur Jujur aja. Untuk hobi sebenarnya banyak, ya kan. Tapi saya sebutkan beberapa aja ya. Satu, saya suka masak. Wah, masak Pak. Gila. Emang cewek aja yang suka masak, enggak kan? Rare banget kayaknya luar. Keren banget. Cowok. Masak saya suka karena memang dari dulu suka usil masak kayak gitu, ya kan. Suka mancing, terus akhirnya hasilnya itu dimasak sendiri. Kayak gitu. Suka berburu, ya kan? Berburu burung itu kan. Ya emang dulu kan zamannya seperti itu. Enggak seperti sekarang yang usia kecil aja udah smartphone gitu kan. Dulu memang main ketapel itu kan. Kayak gitu. Masak. Terus yang kedua, saya juga suka musik. Musik juga musician. Ini buat seru-seruan aja sih. Buat seru-seruan aja. Dikit-dikit bisa. Kan biasa bapak-bapak kan suka jerang-jerang di pos ronda, ya kan? Iya betul. Sama bapak nongkrong menghabiskan malam. Biasa. Saling curhat tentang istri masing-masing. Gitu ternyata ya. Iyalah. Aduh. Itu tadi ada masak suka, terus juga musik, desain kayak gitu. Lantas Pak Happy ini dipercaya untuk membuat logo HUT yang ke-8 ini loh, yang penuh filosofis. Penuh filosofi yang sangat bermakna. Alhamdulillah. Dan hasilnya juga gak mengecewakan sih. Saya sebagai ketua pelaksana juga mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Saya sangat puas Pak dengan hasilnya. Terima kasih ya Pak. Oke Pak, berikan satu patah atau dua patah kata untuk sesuatu yang menggambarkan Semangun gitu Pak. Untuk Semangun ya. Semangun ya seperti slogannya ya, hebat, tangguh, luar biasa. Karena kita adalah orang hebat, ya kan? Ketika tidak ada orang lain yang mengatakan bahwa kita hebat, kitalah sendiri yang mengatakan bahwa kita hebat. Sesungguhnya kita dilahirkan kan pasti punya kelebihan masing-masing, ya, betul. Ya kan? Dan kita juga diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Jadi kita punya etos kerja, punya semangat, punya niat, kita menjadi pejuang atau prajurit yang tangguh. Tangguh dalam apa coba? Dalam hal kehidupan melanjutkan masa depan kita ya kan, terutamanya kan kalian sebagai siswa ya kan, seperti itu. Terus harapannya nanti kalau kita udah hebat, kita tangguh, hasilnya bisa
luar biasa. Wah, Oke. ternyata penuh dengan makna loh slogannya. Jujur saya baru tahu. Setelah 2 tahun sekolah di sini akhirnya baru tahu loh filosofinya itu, Pak. Serius. bener-bener. Aduh. Quotes of the day pada hari ini, Pak. Oke, boleh. Quotes of the day untuk hari ini saya tujukan buat siswa-siswi sekalian ya, siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Ngontoronadi. Manfaatkan, maksimalkan yang ada, ya. Karena kesuksesan itu bukan dari orang lain saja, tetapi yang paling menentukan adalah dari diri kita sendiri. Jangan sampai, ya belum selesai. Jangan sampai keterbatasan itu menghalangi kreativitas dan inovasimu. Malah jadikan keterbatasan itu sebagai motivasi, pemukul, ya pendorong untuk kita lebih kreatif lagi dan inovatif. Quotes yang sangat-sangat penuh dengan makna. Ini harus jadi apa? Nek bahasa Jawanya welingan untuk kita. Pepeling ya. Pepeling. Weling ke kita ya. Terima kasih Pak Happy. Ya, sama-sama. Oke, jadi quotes dari Pak Happy tadi, manfaatkan apa yang ada untuk mendorong kreativitas kita. Oke. Duh, nggak terasa nih waktu udah mau Cepet banget ya. Cepet habis banget. nih, iya. Ya, terima kasih ya Pak Happy sudah datang di Input episode perdana Sama-sama, kita. Terima sama-sama. kasih ya Pak. Semoga nggak kapok ya Pak datang ke sini. Enggak pasti enggak kapok. Nanti lain kali bisa undang lagi ya. Siap Oh, Pak. tentu. Kita ngobrol-ngobrol lagi dengan pembahasan yang berbeda. Iya, terima Oke. kasih Oke. ya. Oh ya, kepada pemirsa yang sudah menonton, thanks for watching and see you on the next video. Bye. Bye.